Halo saudara, dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA kembali hadir dengan serangkaian berita Amerika Serikat dalam segmen Sapa Dunia. Badan Pengawas Obat dan Makanan Amerika FDA mengeluarkan izin penggunaan darurat bagi vaksin COVID buatan Pfizer untuk anak-anak usia 5 hingga 11 tahun. Ini menjadi vaksin COVID pertama yang diizinkan bagi anak-anak kelompok usia TK hingga SD di Amerika. Sekitar 28 juta anak usia 5 hingga 11 tahun di Amerika kini diizinkan mendapatkan vaksin COVID dari Pfizer berupa 2 kali suntikan dengan selang 3 minggu dengan dosis sepertiga dari yang diberikan kepada orang dewasa. Perusahaan farmasi Pfizer mengedarkan vaksin untuk anak ini dengan tutup botol berwarna kuning dan dosis lebih kecil untuk membedakan dengan vaksin bagi orang dewasa. Menurut Pfizer, vaksin anak ini 91% efektif melawan COVID bergejala dan tidak ada laporan efek samping yang berbahaya. Sejumlah anak hanya melaporkan efek samping ringan seperti lengan pegal, demam, dan sakit kepala pada saat uji klinis. Menurut ABC News, 15 juta dosis vaksin pertama telah dikirimkan ke berbagai apotek, klinik dokter, dan rumah sakit di seluruh Amerika, sehingga akan siap diberikan apabila Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika CDC memberikan persetujuan akhir dalam pertemuan mereka Selasa ini. Sementara itu, jajak pendapat menunjukkan hanya 27% orang tua yang mengatakan siap untuk langsung membawa anaknya untuk divaksin. Sejumlah orang tua lainnya tampak masih ragu, dengan 33% responden mengatakan masih akan menunggu dan melihat perkembangan. Saudara, Departemen Perdagangan Amerika Serikat didesak sejumlah perusahaan energi surya untuk menaikkan tarif impor komponen dari Tiongkok dan negara-negara Asia Tenggara. Hal ini memicu perdebatan di tengah ambisi Amerika untuk menjadi pemimpin di bidang energi terbarukan. Pemasangan panel surya di Amerika Serikat saat ini diuntungkan dengan insentif pajak serta kemampuan untuk membeli komponen dari Tiongkok, di mana upah tenaga kerja dan aturan yang longgar membuat harga komponen lebih murah. It starts decades ago with the buildup in China and truly aggressive pricing, and call it dumping if you wanted. Alasan lain harga sel panel surya buatan Tiongkok lebih murah adalah produksi polisilikon yang dilakukan di perusahaan dengan tenaga batu bara di barat Tiongkok, wilayah tempat sedikitnya 1 juta warga Muslim Uighur ditahan di kamp reedukasi. About 45-46% of China's polysilicon is produced in Xinjiang with forced labor. I don't think you can get any cheaper than that. Agustus lalu, sedikitnya 18 perusahaan mendesak Departemen Perdagangan AS untuk memperluas tarif energi surya bagi perusahaan di Malaysia, Vietnam, dan Thailand, yang menurut mereka merupakan perpanjangan dari perusahaan Tiongkok. Namun Asosiasi Industri Energi Surya justru menolak usulan perluasan tarif ini. And of course, the fundamental question is that how much of those commodities or goods, the solar panels and modules, are really made in those countries? It's hard to tell. Peningkatan tarif juga akan lebih merugikan bagi Amerika, menurut pelaku nirlaba industri tenaga surya bagi warga kurang mampu di Amerika. If you're trying to stimulate a resurgence of manufacturing in the United States, but some of the submaterials required have to come from Asia. September lalu, Departemen Energi Amerika Serikat umumkan cetak biru rencana untuk menyediakan 40% listrik AS menggunakan tenaga surya sebelum tahun 2035. Demikian laporan VOA. Beralih ke para ahli medis di Amerika yang menganjurkan anak-anak untuk menikmati perayaan Halloween 31 Oktober di luar rumah dan tidak berkerumun di dalam rumah, mengingat mayoritas anak belum divaksin. Suasana Halloween tahun ini tampak berbeda dibanding tahun lalu, yang masih diwarnai oleh adanya pembatasan, terutama karena belum ditemukannya vaksin COVID. Pada Halloween 2020, Halloween pertama saat pandemi COVID, warga Amerika Serikat harus banyak berimprovisasi. Mulai pemberian permen minim kontak, hingga rumah hantu drive-thru alias lantatur. Tapi untuk Halloween 2021, kegiatan utama anak-anak yaitu trick or treat keliling ke tetangga meminta permen kembali bisa dilakukan dengan lebih aman. We know a lot more than we did a year ago. We know that touch, direct contact, is not a significant way that coronavirus is transmitted, and mostly it's airborne and in indoor spaces where people linger. So that actually makes trick-or-treating very safe because it's largely outdoors and it's largely spread out, and you tend not to spend a whole lot of time at each home. Selain itu, mayoritas warga dewasa alias pemberi permen telah divaksinasi.
Masalah baru muncul bila kegiatan ini berlanjut dengan pesta di dalam ruangan. The air circulation is not as good as it is outdoors. And of course, many children are not yet eligible to be immunized. Halloween parties, say for the older kids or teens or parents as well, if you're going to be indoors, then you still should be wearing a mask unless you're with only your close cohort. The streets or certain houses get very packed, so you kind of really are in close quarters. Bukan hanya anak, orang dewasa pun baik yang ke pesta kostum sendiri atau yang mengawal anak bertrick or treat juga banyak tetap mengenakan masker di bawah kostum. Wearing mask, of course. I'm planning to do makeup on top of my mask. Not like a fairy mask or anything, but this one, yeah. Federasi Retail Nasional memperkirakan pembelanjaan Halloween di AS tahun ini bakal menembus $10 miliar setelah anjlok ke $8 miliar tahun sebelumnya. Demikian laporan tim VOA. Kini kita tengok warga diaspora Indonesia Joko Supriyanto, pemilik NTTS Indo Cargo di Rockville, Maryland, yakni perusahaan pengiriman barang dari Amerika ke Indonesia. Menurut Joko, usaha yang didirikannya sejak 2008 ini memerlukan kerja keras karena ia harus turun berkeliling ke berbagai negara bagian untuk mengambil sendiri paket-paket barang dari para pelanggan. Hari menjelang sore ketika Joko Supriyanto tiba kembali di rumahnya setelah melakukan perjalanan selama 4 hari. Setiap minggu Joko bersama seorang supir mengendarai mobil van ini ke sejumlah negara bagian di pantai timur Amerika untuk mengambil paket dan box barang yang akan dikirim melalui laut dan udara. Joko yang merintis perusahaan ekspedisi sejak 2008 tak segan-segan mengambil sendiri paket yang akan dikirim pelanggannya. Perjuangannya luar biasa untuk buka forwarding company khusus spesialnya ke Indonesia saja. Masalahnya apa? Komunitas Indonesia itu kan menyebar. Mereka kebanyakan kan pekerja, ya mahasiswa, jadi di seluruh state. Nah, makanya dari itu kita jemput bola. Pengalaman bekerja di perusahaan pengiriman barang internasional membuat Joko berani mendirikan NTTS Indo Cargo telah melihat peluang komunitas Indonesia yang terus berkembang di Amerika. Mulanya itu sulit yang ngirim barang ke Indonesia karena kita harus lewat post office, UPS atau FedEx. Itu nomor 1 mahal dan nomor 2 itu lama datangnya gitu. Prinsipnya adalah mengirim barang tepat waktu hingga ke depan rumah penerima dimanapun mereka berada. Truk nggak boleh masuk, nggak bisa masuk, kita pakai becak, kita pakai ojek, pakai kapal tongkang kecil itu sampai ke daerah-daerah pelosok yang mana tidak bisa dilalui sama truk. Sehingga Joko pun tak pernah kehabisan klien dan mampu mempertahankan pelanggannya. Nggak pernah punya problem, jadi ya udah kenapa harus ganti lagi gitu. Kalau udah jatuh cinta ke satu orang kan nggak pindah ke tempat lain dong. Bagi Joko, bisnisnya ini juga menjadi ajang bersilaturahmi dan bertemu langsung dengan pelanggan yang kebanyakan adalah sesama diaspora. Dari Rockville, Maryland, VOA. Saudara, kami akan kembali dengan Sapa Dunia Senin depan. Terima kasih atas perhatian Anda. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA.